Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, terutama para akhwat, para emak, para ibu, para remaji. Karena ini pengajian khusus muslimah dengan tema benteng bagi wanita muslimah. Juga para ikhwan, para pengantar emak-emaknya. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, juga pendengar pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas benteng ketiga bagi wanita muslimah. Benteng pertama adalah ilmu, benteng pertama adalah rasa malu. Kedua adalah ilmu, dan yang ketiga akhlak. Kita sudah membahas akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, juga akhlak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjut akhlak kita kepada kepada Al-Quranul Karim. Kenapa harus ada akhlak dan adab terhadap Al-Quran? Karena Al-Quran itu bukan ucapan manusia, bukan buku biasa, bukan hasil olah fikir dan olah rasa makhluk manapun, tapi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peran yang beragam, banyak, dan seluruhnya bermanfaat bagi manusia untuk keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan beberapa sifat dari Al-Quran. Di antaranya, Al-Quran adalah petunjuk dan penjelasan rinci tentang petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda yang disebut dengan Al-Furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadanlah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan yang rinci dari petunjuk itu, dan juga Al-Furqan. Al-Quran juga sebagai cahaya yang menerangi jalan kehidupan manusia, menerangi hati dan pikiran manusia. Makanya Al-Quran juga disebut dengan sebutan Nur. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 174, Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, telah datang kepada kalian burhan dari Allah, dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Allah Azza wa Jalla
Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-15 pun menyatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Al-Quran pun berisi pelajaran sekaligus obat bagi hati dan seluruh penyakit jiwa serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Surah Yunus 57 menyatakan, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian serta obat bagi seluruh penyakit di dalam dada, petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran bukan ucapan yang diada-adakan oleh manusia, bukan karya orang yang namanya Muhammad bin Abdullah, atau bukan karya para penyair manapun yang diada-adakan lalu diatasnamakan firman Allah. Bukan, tapi benar-benar firman Allah. Dalam surah Yunus ayat 37 Allah berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'an ayuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin." Al-Quran ini bukanlah perkataan yang diada-adakan dari selain Allah. Tapi Al-Quran ini yang membenarkan kitab yang ada sebelumnya, serta rincian dari kitab tersebut. Tak ada keraguan tentang kebenarannya, berasal dari Allah Rabbul Alamin. Keaslian dan kemurnian Al-Quran akan tetap terjaga sampai hari kiamat karena Allah lah yang akan langsung menjaganya. Allah menyatakan, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr, maksudnya Quran, dan kami pula lah yang akan memelihara atau menjaganya. Selain itu, Al-Quran pun oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan sebutan ruh, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari perintah kami. Ruh yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran oleh Allah diberi banyak nama, banyak sebutan. Satu nama dari Al-Quran minimal menjelaskan satu fungsi atau satu kegunaan. Quran disebut nur karena dia menerangi jalan hidup manusia. Quran disebut Furqan karena membedakan hak dan batil. Quran disebut Hudan karena berisi petunjuk untuk keselamatan manusia. Quran juga disebut Az-Zikr karena di dalamnya banyak berisi peringatan. Quran juga disebut rahmat karena memang ini merupakan rahmat bagi seluruh manusia. Al-Quran juga oleh Allah disebut dengan sebutan syifa karena memang berfungsi sebagai obat.
Al-Quran juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut ruh karena berfungsi seperti ruh, menghidupkan hati yang sudah mati, dan banyak lagi sebutan-sebutan lainnya bagi Al-Quranul Karim. Lihat betapa agungnya Quran, berasal dari Allah, bukan karangan manusia. Karena itulah maka wajib Al-Quran dimuliakan, wajib diperlakukan dengan perlakuan yang istimewa, yang spesial. Karena itulah maka menyikapinya, memperlakukannya ada adab dan akhlak tertentu. Bagaimana cara atau akhlak kepada Al-Quranul Karim? Akhlak kepada Al-Quran adalah mencakup beberapa poin, mencakup beberapa hal. Pertama, meyakini bahwa Quran ini wahyu Allah. Meyakini bahwa Al-Quran ini adalah ucapan Allah, firman Allah, kalamullah, dan bukan ucapan makhluk. Ini yang pertama. Meyakini bahwa Al-Quran merupakan firman Allah akan mengakibatkan kita akan memuliakan, mengistimewakan, menomorsatukan, memprioritaskan dibanding ucapan makhluk manapun. Ini yang pertama, akhlak kita kepada Al-Quran yang pertama adalah meyakini bahwa ini adalah wahyu Allah. Akhlak kedua, setelah meyakini wahyu Allah, maka setiap orang pasti akan membacanya untuk mengetahui isi kandungannya. Sekedar membaca pun itu sudah sesuatu yang istimewa. Pahala dan keutamaannya sangat-sangat besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran di antara surah Fatir ayat 29 sampai 30 menjelaskan tentang keutamaan membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Quran, terus menegakkan salat, terus menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Allah akan memberikan balasan kepada mereka berupa pahala dan menambah karunia kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur dan Maha Syakur. Ghafur artinya pengampun. Syakur artinya pembalas atas kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan hal itulah maka akhlak yang kedua adalah belajar tata cara membaca Al-Quran secara benar terlebih dahulu. Siapa orang yang belajar dan yang mengajar, dia sebaik-baik manusia. Karena mempelajari dan mengajarkan
sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, yaitu ucapan Allah, perkataan Allah, firman Allah. Mempelajari dan mengajarkannya amalan terbaik, manusia yang melakukannya manusia terbaik. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari diterima dari Utsman bin Affan, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang ahli membaca Al-Quran, bagus tajwidnya, makhrajnya, apalagi hafal, apalagi faham isinya. Oleh Allah enggak tanggung-tanggung. Itu orang disatu golongankan dengan para malaikat yang baik dan mulia. Jangankan yang mahir, masih beginner, masih pemula, masih proses belajar, dan ketika belajar itu terbata-bata, Allah kasih 2 pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Orang yang mahir terhadap Al-Qur'an, dia akan bersama-sama dengan golongan para malaikat yang kiram dan bararah. Safarah maknanya para malaikat. Malaikat disebut safarah. Safarah itu artinya kalau bahasa kitanya duta. Duta besar itu bahasa Arabnya safir. Duta itu perantara, perwakilan. Para malaikat disebut safarah karena mereka menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Sampainya firman Allah kepada manusia melalui malaikat Jibril, melalui perantara. Sampainya rahmat, sampainya rizki, sampainya berbagai macam karunia Allah kepada kita banyak melalui perantara para malaikat. Makanya disebut dengan sebutan safarah. Kiram yang maha mulia, bararah yang maha baik. Bararah itu makhluk yang baiknya itu tidak harus dibaikin terlebih dahulu. Kalau manusia baru berbuat baik, kalau orang lain berbuat baik terlebih dahulu kepada dia, baru membalas dengan kebaikan. Umumnya begitu. Tapi ada tipikal manusia yang pokoknya ingin berbuat baik ke siapapun demi pahala, demi ridha Allah, karunia Allah. Itu disebut orang itu orang yang bar. Nah, kalau kebaikannya terus menerus, maka siapapun baik orang, malaikat atau Allah, maka disebut dengan sebutan bar. Makanya salah satu di antara nama Allah al-bar, wa huwal barrur rahim. Di dalam Al-Quran Allah. Malaikat bararah. Dan itu menunjukkan kebaikannya sangat banyak. Dan ini malaikat yang istimewa, spesial. Orang yang mahir kepada Quran disatu golongankan dengan malaikat yang mulia dan sangat baik. Sabda Nabi alaihissalam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir terhadap Al-Quran akan disatu golongankan dengan para malaikat yang sangat mulia, sangat baik.
dan orang yang membaca Al-Quran lalu terbata-bata ketika membacanya, tersandung-sandung, tidak lancar karena masih dalam proses belajar, wa huwa alaihi syaqqa, dan dia merasakan berat ketika belajar. Coba rasakan orang yang blank, buta huruf Al-Quran lalu belajar dari Iqra 1. Iqra 1 itu hanya pengenalan huruf hijaiyah per huruf saja. Dari alif sampai beberapa huruf saya kurang paham. Jarang ngajar Iqra, kurang ingat gitu ya. Tapi dengan pengucapan yang benar harus dibedakan antara ta dengan tha, antara ha dengan kha, itu harus beda. Antara sa dengan sya, dengan tha dengan sod, itu beda, mirip-mirip, harus dibedakan. Bagi pemula berat. Antara da, dha dengan dha dengan dha, itu 4 huruf yang tidak sama cara pengucapannya. Bagi pemula itu berat. Wa huwa alaihi syaqqa. Lahu ajron, orang itu dapat 2 pahala. Pertama, pahala dari perjuangannya belajar. Yang kedua, pahala dari penderitaannya merasa berat di dalam proses belajar. Tapi di sana mengandung keutamaan di dalam mempelajari tata cara belajar Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran oleh Allah dan Rasulnya dibibita, diiming-imingi, diberi motivasi yang menggiurkan dunia juga akhirat. Di antaranya nih, pertama, di akhirat nanti Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Umamah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ini yang pertama. Kedua, pahala dari membaca Al-Quran dihitung per huruf. Tidak dihitung per kata, apalagi per ayat. Tapi ada tapinya tuh. Dihitung pahala per huruf, ada bonus pahala tambahan setiap selesai 1 ayat. Per hurufnya dihitung pahala 10 kali lipat, per ayatnya ada pahala tambahan. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Siapa orang yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, dia akan memperoleh 1 kebaikan. Dan dari 1 kebaikan diberi 10 pahala. Aku tidak berkata alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Oleh karena itu kalau seorang membaca alif lam mim itu sudah 30 pahala. Dan karena itu 1 ayat, setelah selesai 1 ayat dikasih lagi pahala yang besarnya
sama dengan pahala berkurban dengan 1 ekor unta besar. Unta itu nilainya, harganya lebih mahal daripada sapi. Kalau sapi sekarang paling kecil mungkin 30 juta. Ada yang 50, bahkan ada juga yang 100 jutaan. Maka unta besar lebih mahal lagi daripada itu. Setiap selesai 1 ayat, pahalanya sama dengan berkurban 1 ekor unta. 2 ayat, 2 ekor unta. 10 ayat, 10 ekor unta. Kebayang pahala. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Bersabda Nabi SAW, "Afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayata'allamu aw fayaqra'u ayatain min kitabillahi azza wa jalla khairan lahu min naqatain wa 3 khairun lahu min 3 wa 4 khairun lahu min 4 wa min a'dadihinna minal iba." Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak pergi ke masjid lalu belajar membaca Al-Quran atau membaca 2 ayat dari kitab Allah? Karena membaca 2 ayat dari kitab Allah lebih baik daripada berkurban dengan 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada berkurban 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada berkurban dengan 4 ekor unta. Dan semakin banyak jumlah ayat, semakin banyak pahala yang lebih besar daripada berkurban dengan unta yang jumlahnya sama dengan jumlah ayat yang dibaca. Jadi per hurufnya dihitung 10 kali pahala, per ayatnya diberi pahala lebih besar daripada pahala berkurban seekor unta yang besar. Dan ini merupakan sebuah motivasi yang mendorong kita untuk sebanyak mungkin, sesering mungkin membaca Al-Quran. Lalu ketika membacanya, maka disadari atau tidak disadari, dirasa atau tidak terasa, ada hal yang luar biasa terjadi pada diri orang yang sedang membaca Al-Quran. Pertama, setiap kita membaca Al-Quran datang malaikat mengerumuni kita. Kedua, turun rahmat. Ketiga, ada sakinah atau ketentraman jiwa yang akan kita rasakan. Dan yang keempatnya, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kita ini sedang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat dengan disebutnya nama kita. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Kaum ini bisa satu kelompok, satu golongan, bisa satu individu. Allah berfirman, "La yaskhar qaumum min qaumin."
Janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Maksud kaum di sini berlaku bagi satu individu orang. Janganlah seseorang mencela orang lain. Jadi tidaklah seseorang berada di salah satu rumah Allah, terus dia membaca kitab Allah dan mempelajari isinya. Dia baca terjemahannya kalau belum paham. Dibaca itu Al-Quran, dipelajari isinya, maka maka akan turun kepada mereka sakinah. Sakinah ini ketentraman jiwa. Menurut para sebagian ulama, sakinah adalah turunnya malaikat rahmat. Dahulu sahabat saking khusyuk ketika membaca Al-Quranul Karim sampai mengalami kejadian yang luar biasa, yang spektakuler, yang fenomenal, yang luar biasa. Seseorang malam-malam membaca Al-Quran, tiba-tiba kuda yang sedang ditambatkan di sana ngajarehem itu berbunyi sambil meronta. Aku diam, kuda itu pun diam. Aku baca lagi, kuda itu meronta lagi. Aku takut anakku terinjak. Tiba-tiba aku lihat ada awan yang bersinar masuk ke rumahku kemudian keluar. Besoknya aku ceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan itulah sakinah, yaitu para malaikat yang datang ikut mendengarkan bacaanmu. Seandainya itu kamu baca sampai subuh, niscaya itu awan yang bersinar akan berada di rumahmu sampai subuh. Tapi karena takut anaknya keinjak oleh kuda yang meronta, dia tidak melanjutkan bacaannya. Ini yang dimaksud sakinah, nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah kepada orang tersebut. Makna asal dari sakinah adalah ketentraman jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat juga akan dicurahkan kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, para malaikat datang mengerumuni. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut nama orang yang membaca Al-Quran ini di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Ini yang terjadi bagi orang yang sedang membaca Al-Quran. Turun sakinah, turun rahmat, turun juga para malaikat, dan orang itu dipuji dengan disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat. Dan ini sebuah kebanggaan. Dan dari keempat ini melahirkan banyak faedah lain. Sakinah yang turun menguatkan iman. Di ayat yang saya baca di awal kajian ini, surah Al-Fat ayat yang keempat, Allah menyatakan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati setiap mukmin untuk menambah iman mereka dibanding iman yang sudah ada sebelumnya. Bertambah iman dengan sakinah. Rahmat yang Allah turunkan, Masya Allah. Fungsi, kegunaan, faedahnya luar biasa. Terhadap karakter, terhadap kondisi jiwa, terhadap perilaku. Orang yang dapat rahmat, hatinya yang selama ini teas, keras, bedegong, bedang, wangkelang, tekapalang, itu menjadi melunak. Ini salah satu efek dari rahmat. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum."
Walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min haulik. Karena rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu, kamu bersikap lunak kepada mereka, kepada manusia. Seandainya kamu bersikap kasar dan keras, niscaya manusia bisa lari menjauhimu. Jadi rahmat bisa membuat kita hati melunak, sikap juga melunak. Orang yang dapat rahmat itu akan bersikap bijak ketika berinteraksi, terutama ketika ada perselisihan faham dengan pihak lain. Perbedaan pendapat, tidak satu visi, satu misi, bertemu di satu momen. Maka orang yang dirahmati oleh Allah mah mual emosi, tidak akan tersinggungan. Akibatnya kan kalau orang pada gengsi, pada bertahan, pada ngeyel dengan pendapatnya, berantem kan, bermusuhan kan. Rata-rata orang begitu. Dan Allah menciptakan manusia itu memang untuk berantem. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Kecuali orang yang memperoleh rahmat dari Allah. Allah menyatakan dalam surah Hud ayat 115, 116, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Kata Allah, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, manusia itu selalu ikhtilaf. Kata Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, ketika menerangkan ayat ini, kitab I'tisam itu kitab yang berisi tentang penyebab perselisihan di kalangan manusia dan solusinya tuh. Ketika membahas salah satu penyebab kenapa manusia berselisih, karena memang tabiat mereka, karakter mereka suka berselisih. Dan ternyata untuk berselisihlah manusia ini diciptakan. Nih surah Hud 115, 116. Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu selalu ikhtilaf. Dan kata Imam Syatibi, ayat ini menunjukkan bahwa karakter manusia selalu ingin ikhtilaf. Pertama oleh Allah diungkapkan dengan lafaz wala yazalun. La yazalun itu tidak henti-hentinya. Terus menerus. Kedua, mukhtalifin dalam bahasa Arab disebut isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek. Perbuatannya disebut ikhtilaf. Orangnya disebut mukhtalif. Jamaknya mukhtalifin. Mukhtalif ini disebut isim fa'il, subjek dari ikhtilaf. Pelaku dari ikhtilaf disebut mukhtalif. Dan kaidah dalam bahasa Arab menyatakan ismul fa'il yufidus sabat wal istimrar. Isim fa'il memberi makna tetap dan terus menerus. Jadi mukhtalif adalah orang yang selalu ingin ikhtilaf terus menerus, ingin berbeda dengan yang lain. Ini karakter manusia. Tapi ada yang dikecualikan, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Ini enggak akan ikhtilaf. Walidzalika khalaqahum ay walil ikhtilafi khalaqahum. Itu penjelasan Imam Syatibi. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Maksudnya untuk berikhtilaflah Allah ciptakan mereka. Sebagai ujian, kalau ingin keluar dari ikhtilaf, dapatkan rahmat Allah.
keluar dari ikhtilaf. Imam Syatibi membagi dua jenis ikhtilaf. Ikhtilaf itu ada dua macam. Pertama al-ikhtilaf fil ara. Ikhtilaf dalam hal berpendapat. Ini mah pasti terjadi. Termasuk di kalangan orang yang soleh, termasuk di kalangan orang yang memperoleh rahmat, pasti perbedaan pendapatnya terjadi, ya enggak? Iya, para sahabat ikhtilaf. Para ulama ikhtilaf. Tapi ikhtilaf fil ara. Ikhtilaf di dalam berpendapat. Ini pasti terjadi. Karena perbedaan latar belakang, cara berpikir, ilmu yang sampai, karakter, itu ya pasti ada perbedaan pendapat. Ini ikhtilaf yang pertama, dan ikhtilaf fil ara ini bagus. Harus terjadi. Nggak mungkin orang semua pendapatnya sama. Dua murid, saguru sailmu dari kecil sampai gede, apakah pasti pendapatnya semuanya sama dalam segala hal? Enggak, pasti beda. Ada yang berbeda. Kedua, al-ikhtilaf fil mauqif. Nah ini nih. Ikhtilaf di dalam sikap. Ini yang buruk. Maknanya berbeda dalam sikap itu sampai bermusuhan. Tadabur itu saling bertolak, saling membelakangi, saling memusuhi, saling membenci, tidak mau bersatu. Nah ini yang buruk. Jadi ikhtilaf yang bagus adalah ikhtilaf dalam berpendapat. Ikhtilaf yang buruk adalah ikhtilaf dalam sikap. Berbeda sikap, akhirnya saling benci, saling memusuhi, saling mencelakakan. Ini yang buruk. Oleh karena itu manusia dibagi kepada dua bagian. Pertama, dua golongan. Ahlul ikhtilaf. Siapa ahlul ikhtilaf? Kata Imam Syatibi, alladzina yakhtalifuna ikhtilafan yadurruhum. Yaitu orang-orang yang ikhtilaf dengan ikhtilaf yang memberi madarat kepada mereka, memberi kerugian kepada mereka. Ikhtilaf yang sampai menimbulkan saling benci, saling mencaci, saling memusuhi, saling mencelakai. Dan ini ikhtilaf yang lahir dari kebodohan, fanatisme, hawa nafsu, dan ada ambisi-ambisi pribadi terlibat, maka berantem. Ini ahlul ikhtilaf. Ini golongan pertama. Kedua, ahlur rahmah. Siapa ahlur rahmah? Alladzina yakhtalifuna ikhtilafan la yadurruhum bal yanfa'uhum. Orang-orang yang ketika ikhtilaf, berbeda pendapat, mereka ikhtilaf dengan ikhtilaf yang tidak memberi madarat, bahkan memberi manfaat. Inilah ikhtilafnya para ulama yang solihin. Orang yang ikhtilaf berbeda pendapat dengan ulama lain karena ilmu, karena kebersihan hati, dan karena keimanan ketakwaan. Walaupun berbeda pendapat dengan ulama lain yang sama-sama berilmu, sama-sama beriman, nggak ada saling benci, tidak ada saling mencaci, tidak ada saling memusuhi, yang ada saling memuji. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, guru dengan murid itu. Ada perbedaan pendapat? Ada.
Perbedaan pendapat itu kontradiksi. Kontradiksi itu tanakud. Bahasa kerennya itu patojaiyah. Artinya berbenturan. Contoh kata Imam Syafi'i rahimahullah, kunut subuh itu sunnah. Kata Imam Ahmad, kunut subuh itu bid'ah. Sunnah dengan bid'ah itu musuh gerot itu. Musuh bebuyutan. Kontradiksi. Guru dengan murid. Apakah karena hal itu ketika Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Ahmad berantem? Kata Imam Syafi'i, kamu belajar ke saya berani membid'ahkan saya. Kualat kamu, apa begitu? Tidak. Beliau memuji Imam Ahmad, tidaklah aku tinggalkan Kufah kecuali aku tinggalkan di dalamnya orang yang lebih berilmu daripada aku, yaitu Imam Ahmad. Dipuji itu muridnya yang membid'ahkan kunut subuh yang beliau sunnahkan. Karena apa? Ikhtilafnya itu disertai dengan ilmu, kebersihan hati, iman gitu ya, dan semangat ukhuwah Islamiyah yang tidak boleh diabaikan dalam berinteraksi dengan sama manusia. Nggak ada celaan tuh, nggak ada tuh makian tuh, nggak ada tuh kebencian, permusuhan tuh, bahkan manfaat. Oleh karena itulah maka mereka disebut dengan sebutan ahlur rahmah sekalipun ikhtilaf dalam berpendapat. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya itu mereka itu dapat rahmat dalam banyak amal mereka. Salah satunya baca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran rahmat Allah turun tuh. Imam Syafi'i rahimahullah itu kalau Ramadan tuh sehari 2 kali tamat Quran, bayangkan. Sehari 2 kali tamat. Sebulan 60 kali tamat. Mustahil ada orang yang begitu. Kalau orangnya kayak kita, iya mustahil. Kalau orangnya kayak Imam Syafi'i rahimahullah, tidak mustahil. Pasti cepat dong. Iya cepat. Kalau cepat nanti tajwid makhrajnya pasti belepotan, pasti banyak yang salah. Kalau kita mah iya begitu. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Yang sehari setiap waktunya itu selalu melafazkan, oralnya itu, lisannya itu akrab dengan lafaz Al-Quran. Secepat apapun nggak akan salah. Ini mah jangankan selevel Imam Syafi'i. Anak zaman sekarang ada seorang santri, sekarang sudah hafidz Quran. Nyantri di puncak di Ma'had Wadil Mubarak. Dia pernah bilang, saya pernah sehari 2 kali tamat. Ketika ujian, ketika dites untuk memperoleh sanad, bisa sehari 2 kali. Dari ba'da subuh sampai jam 10, jam 11 malam. Cuma air minum itu sampai siap 3 liter. Kebayang. Iya serak. Cepet. Harus cepet. Tapi sambil disimak. Kalau cepet tapi keliru nanti nggak lulus, diulang lagi nggak dapat sanad nanti. Jadi serak minum seteguk, istirahat waktu sholat dan makan saja gitu. Makannya itu hanya sedikit. Begitu. Bisa sehari 2 kali tamat. Orang zaman sekarang, apalagi selevel Imam Syafi'i rahimahullah ya. Oleh karena itulah maka mereka ketika ikhtilaf tidak madarat, bahkan manfaat. Ikhtilafnya para ulama jadi khasanah ilmu syar'i yang luas luar biasa, ibarat lautan yang tak bertepi. Nah, ini efek dari membaca Al-Quranul Karim, ya. Terus jiwa orang yang mempelai rahmat akan menjadi jiwa yang mutmainnah.
Kita sudah tahu ada 3 jenis jiwa. Jiwa itu kondisi hati manusia. An-nafs. Ada yang disebut an-nafsul ammarah bisu, ada yang disebut an-nafsul lawwamah, ada yang disebut an-nafsul mutmainnah. An-nafsul ammarah, jiwa yang selalu cenderung kepada keburukan. Jiwa yang selalu cenderung mengajak kepada kejelekan, kepada dosa dan kepada maksiat disebut an-nafsul ammarah, dan umumnya manusia seperti itu kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Dalam surah Yusuf Allah menyatakan innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbuh. Sesungguhnya jiwa selalu merintahkan kepada keburukan kecuali orang yang jiwanya dirahmati oleh Allah. Jiwanya akan mutmainnah, yang kelak oleh Allah akan disuruh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang penuh rahmat. Dan salah satu penyebab dapat rahmat itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Jadi lihat betapa dahsyatnya efek positif dari membaca Al-Quran. Walaupun tidak faham terhadap apa yang dia baca, hanya membaca hurufnya, lafaznya, keutamaannya sudah sedahsyat itu. Inilah akhlak yang kedua terhadap Al-Quranul Karim, yaitu apa? Membacanya sesering mungkin. Bila perlu kita target sehari 1 juz. Wah, berat. Beratnya karena tidak direncanakan. Kan direncanakan enteng, ringan dan tidak lama. Anggap saja ya. 1 juz itu dibaca 1 jam. Kalau langsung berat, iya terasa berat. Tapi coba dicicil. Salat 5 waktu. Sehari semalam 5 kali gitu ya. Sisihkan saja. Setiap sebelum dan setelah salat 5 menit membaca Al-Quran sebelum ulah 5 menit atulah genep menit. Genep menit sebelum salat baca Al-Quran. 6 menit setelah salat baca Al-Quran. 12 menit 1 kali salat. Kali 5 60 menit 1 jam. Kalau agak cepat sedikit 50 menit bisa tamat 1 juz. Dan 5 menit itu tidak lama. 1 juz itu kalau mushaf cetakan Madinah 10 lembar. Umpamanya 2 lembar saja kita baca sebelum dan setelah salat. Sebelum salat 1 lembar, setelah salat 1 lembar. 2 lembar. Kali 5 sudah 10 lembar, sudah 1 juz itu. Enteng kan? Tidak memakan banyak waktu. 1 bulan tamat, 1 bulan tamat, balik lagi. Terus begitu. Apa yang terjadi? Lama-lama lisan kita ini akrab dengan lafaz Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, kalau setiap bulan terus muter, lama-lama kita dengan sendirinya bisa hafal cangkem tapinya. Ketika imam baca surat, oh tahu ini surat apa, ayat berapa, tahu. Bisa begitu ya, terus lancarkan, insyaallah rahmat Allah Azza wa Jalla akan turun kepada kita. Inilah akhlak yang kedua. Akhlak yang ketiga. Nah, ini akhlak ketiga inilah yang menjadi tujuan utama diturunkannya Al-Quranul Karim.
Apa akhlak yang ketiga terhadap Al-Quran? Ini yang terberat, yaitu mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafal, tapi yang terutama adalah diamalkan. Dan ingat, pengamalan di dalam sudah tercakup pemahaman. Karena tidak mungkin orang bisa mengamalkan kalau nggak paham isinya. Untuk inilah tujuan pokok dari diturunkannya Al-Quran, ditadabburi dan diambil pelajaran untuk kemudian diaplikasikan. Allah berfirman dalam surah Shad ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, yang penuh barakah, agar manusia mentadaburi ayat-ayatnya, mempelajari, memahami, dan agar orang yang berakal mengaplikasikannya sebagai bentuk mengambil pelajaran yang nyata dari Al-Quran ini. Inilah yang dahulu dilakukan oleh Nabi dan diajarkan kepada para sahabat, sebagaimana riwayat dari Utsman bin Affan, dari Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat lainnya disebutkan, kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal. Qal fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Dulu para sahabat apabila belajar 10 ayat dari kitab Allah, mereka tidak berpindah dulu kepada 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat ini dipelajari maknanya, difahami isinya, dan diamalkan bersama-sama. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran dalam bentuk ilmu dan amal secara bersama-sama dan di bawah bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Kemarin Ramadan di Masjid Umar bin Khattab Selacau, kita membahas sebuah kitab susunan Imam Ibnu Qayyim yang sangat berharga dengan judul Miftahun Daris Sa'adah, artinya kunci negeri kebahagiaan. Di sana dijelaskan bahwa manusia sebenarnya diciptakan untuk menjadi penghuni surga. Tapi ada tapinya. Mereka ini dikeluarkan terlebih dahulu dari surga. Banyak hikmahnya kenapa dari surga dikeluarkan, dari masuk surga, disuruh menempati surga, lalu dikeluarkan dari surga, nanti disuruh kembali ke surga, mudik ke kampung halaman yang sebenarnya itu surga. Kata Imam Ibnu Qayyim, salah satu hikmahnya agar manusia tahu nilai dari surga yang agung dan tinggi setelah memperbandingkan dengan kehidupan dunia. Kalau dari awal di surga terus sampai akhir nikmat terus, nikmat yang terus-menerus ini tidak akan lagi terasa sebagai sebuah kenikmatan, ya, karena nggak ada perbandingan dengan penderitaan. Betul apa benar? Betul. Coba kita sehari-hari sehat, udah nggak terasa nikmat atau sehat. Baru sehat terasa nikmat kalau apa? Kalau kesehatan itu dicabut sementara, dikasih sakit, dikasih meriang, dikasih mual, dikasih pusing, apalagi lebih parah dari itu, baru sadar, iya ya, nikmat, sehat itu nikmat. Tuh begitu tuh.
Kenyang itu nikmat, tapi nggak terasa nikmat kalau kenyang terus. Baru terasa kenyang itu nikmat kalau dikasih lapar, lemes tuh gitu. Surga itu nikmatnya luar biasa, tapi nggak akan terasa kenikmatannya kalau belum merasakan penderitaan hidup di luar surga, yaitu di dunia. Nanti baru bersyukur, wah surga itu luar biasa nikmatnya ya. Setelah tahu perbandingan dengan kehidupan di dunia yang banyak masalah, musibah, penderitaan, kanyeri, kaperih, lara, wirang, nutos kasorang, itu baru surga itu terasa indah. Itu salah satu hikmahnya saja. Kenapa manusia diturunkan ke surga, dari surga ke dunia. Tapi nanti harus balik lagi ke surga, mudik. Cuma ada cumanya. Jalan menuju surga tidak mudah. Bisa tersesat, tidak akan sampai. Agar bisa sampai ke surga, Allah turunkan petunjuk. Nih, agar kamu bisa kembali mudik ke surga, nih ada petunjuknya nih. Siapa yang mengikuti petunjuk ini, dia tidak akan sesat jalan hidupnya, tidak akan sengsara di akhir perjalanannya. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak mengikuti petunjuk, berpaling dari petunjuk, dia akan tersesat jalan hidupnya dan akan sengsara di akhir hidupnya. Allah jelaskan ini dalam Al-Quranul Karim, di antaranya dalam Surah Thaha 123 sampai 127. Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni. Ini setelah iblis, Adam, Hawa diusir dari surga, diturunkan ke dunia. Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudayya fala yadhillu wa la yashqa. Maka apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, petunjuk ini agama, petunjuk ini Quran, maka siapa orang yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan binasa di akhirat. Dia akan kembali ke surga, tempat dia ditempatkan di awal waktu diciptakan. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku ini, dari Quran ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia akan ada kehidupan yang sempit di dunia. Di dunia dipersempit, walaupun kaya raya, berkuasa, berpangkat, berjabatan, memiliki dukungan yang banyak, terus kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria. Artinya populer dia, beken dia, bekas kenek. Tapi tetap dadanya sumpek sempit. Jangan dikira orang kaya dan berkuasa itu bahagia. Liar mereka tuh. Orang kaya liar dengan kekayaannya, orang berkuasa liar dengan kekuasaannya. Nah, yang berkuasa takut dikudeta, takut dirongrong kekuasaannya ya. Ada yang ngerong-ngerong, selalu ada tuh. Liar tuh, super liar. Sumpah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kami berikan kepada dia kehidupan yang sumpah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia kami melihat. Jawab Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah balasan bagimu. Dulu telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, ini Quran, tapi kamu mengabaikannya. Demikian juga hari ini kamu diabaikan dalam bentuk dibutakan. Ya. Nah, lihat, Al-Quran diturunkan untuk diikuti agar tidak sesat dan agar bahagia di akhirat, kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya di surga. Karena untuk menempati surga lah kita ini diciptakan oleh Allah.
Diturunkan dulu ke dunia, dikeluarkan dari surga untuk hikmah yang sangat banyak yang kemarin kita bahas waktu daurah, waktu i'tikaf. Salah satunya agar kita bisa menghargai betapa agung, dahsyat dan bernilainya nikmat surga setelah dibandingkan dengan kehidupan di dunia yang riweuh ieu. Secara psikis di dunia mah riweuh karena sedih, takut, khawatir, ada benci, ada dongkol, ada kecewa, ada marah kepada sesama. Di surga mah semuanya itu nanti dicabut dulu. Tidak akan ada kebencian, kedengkian, kecemburuan, kecurigaan di akhirat di surga mah enggak. Dicabut semua perasaan itu oleh Allah dari dada-dada manusia. Malah orang yang tidak mengikuti Quran itu dikumpulkannya itu tidak hanya buta tapi juga bisu dan tuli. Terus mereka berjalannya itu bukan dengan kedua kaki tapi dengan wajahnya. Kebayang wajahnya keparut tuh sama jalan. Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 97. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berjalan di atas wajah mereka dalam keadaan mereka buta, tuli dan bisu. Tempat kembali mereka ke jahanam. Setiap kali api jahanam berkurang panasnya, kami tambah lagi panasnya lebih daripada sebelumnya. Gitu tuh. Jadi ada jaminan keselamatan, kebahagiaan bagi orang yang mengikuti dan mengamalkan Quran. Ada ancaman yang luar biasa hina dan mengerikan bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Karena untuk itulah Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Makanya poin yang ketiga ini nggak boleh diabaikan sebagai bentuk akhlak kita kepada Al-Quran, yaitu apa? Mengamalkan yang di dalamnya sudah tercakup memahami. Tak mungkin bisa diamalkan kalau tidak difahami. Inilah akhlak yang ketiga kita terhadap Al-Quranul Karim. Mengamalkan. Keempat. Kelima. Keenam, ketujuh nanti bulan depan kita bahas. Sekarang sudah 1,5 jam waktu yang kita habiskan untuk membahas ini. Lanjutan dari materi ini akan kita teruskan nanti ya. Ya, kita ke pertanyaan. Apa boleh menerima bayaran untuk mengajarkan Quran? Apakah tetap mendapatkan balasan yang sama dari Allah dan keutamaan menjadi manusia terbaik? Barakallahu fiik. Pertama, ada hadis tidak ada orang yang paling layak menerima upah kecuali orang yang mengajarkan Al-Quran. Kalau mengajarkan ilmu yang lain, jadi dosen atau guru matematika, biologi, fisika, komputer, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dibayar apa tidak? Dibayar. Mengajarkan Al-Quran lebih layak untuk dibayar. Kalau tidak boleh, para guru di pesantren, para ustadz nggak boleh dibayar, makan apa mereka? Nggak ada yang mau ngajar karena wajib untuk mencari nafkah. Nah, cuma ada cumanya, niatkan mengajar Al-Quran secara ikhlas. Berapapun dia diberi mukafaah untuk menafahi keluarganya, jangan didasarkan pada hal itu. Pokoknya saya mah sebulan kalau nggak 10 juta nggak mau ngajar di sini. 9,5 enggak. 9,9 enggak, jejeg bedau aja. Maka itu berarti meniatkan mengajarkan Al-Quran untuk dunia.
Niatkan untuk meraih apa yang Allah janjikan untuk para pengajar Al-Quran. Nanti setelah niat ikhlas lalu ternyata diberi, boleh diterima tanpa diniatkan untuk itu. Jika orang sudah membaca Al-Quran tapi orangnya masih tetap memiliki emosi yang tidak dapat dikontrol, walau kadang-kadang, apa dengan demikian rahmat Allah tidak sampai kepada orang tersebut? Salah satu fungsi Al-Quran obat bagi penyakit hati. Salah satunya penyakit emosional, gampang marah gitu ya. Sejauh mana keampuhan Al-Quran terhadap penyakit yang diderita oleh si pembaca sangat bergantung kepada kualitas dan kuantitas bacaan. Makin berkualitas, ada penghayatan, ada kekhusyuan, dan semakin berkuantitas sering, itu semakin banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Tapi kalau kualitas dan kuantitas bacaannya minim, bacanya hanya selembar sehari umpamanya, tidak ada penghayatan karena nggak paham, maka daya penyembuh dari bacaan yang cuma selembar tadi juga hanya mampu mengikis sedikit penyakit. Oleh karena itu kalau ada orang yang sudah membaca Al-Quran tapi penyakit-penyakit batin itu masih ada, sikapnya masih kasar, masih keras, mungkin kualitas dan kuantitas bacaannya yang kurang. Dia harus tingkatkan. Mungkin hanya bacaan lisan, tapi tidak ada penghayatan hati dan pikiran terhadap isi dari ayat yang dibaca. Mungkin begitu. Jadi sejauh mana keampuhan membaca Al-Quran dalam mengobati penyakit hati, dalam hal menghidupkan hati, sangat tergantung kepada kualitas dan kuantitas dari bacaan tersebut. Tingkatkan kualitas, tingkatkan kuantitas ya. Bolehkah memegang Al-Quran terjemah tanpa memiliki wudu? Qadarullah saya mudah buang angin jika jadi kesulitan punya wudu. Pertama, Al-Quran, mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya sama dengan Al-Quran, sama dengan mushaf Al-Quran. Kecuali kalau umpamanya ada sebuah buku termasuk tafsir Al-Quran, tapi lebih banyak didominasi oleh selain Al-Quran, maka itu buku, kitab, bukan mushaf. Tapi kalau umpamanya lebih dominan mushaf daripada selain mushaf atau sama seperti terjemahan, itu dianggap mushaf. Maka berlakulah adab-adab seperti memegang mushaf. Tidak boleh disimpan di lantai, dilempar, diinjak, dan seterusnya, dibawa ke WC, dan seterusnya, tidak boleh. Sekarang bolehkah memegang mushaf Al-Quran tanpa wudu? Ikhtilaf para ulama, tapi pendapat yang lebih rajih, lebih kuat, boleh. Berdasarkan banyak dalil. Yang pertama, tidak ada larangan memegang mushaf tanpa wudu, baik Quran ataupun hadis yang sahih. Adapun ayat Al-Quran yang menyatakan la yamassuhu illal mutahharun dalam surah Al-Baqarah, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sebenarnya ini adalah Quran yang mulia, yang terpelihara di
fi kitabim maknun, di kitab yang terjaga di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, maknanya tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz itu kecuali makhluk-makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Ayat itu berbicara tentang Lauhul Mahfuz yang tidak disentuh kecuali oleh para malaikat yang suci. Ini bukan berbicara tentang menyentuh mushaf. Terlebih ketika ayat ini turun, mushaf Al-Quran belum ada. Di zaman Nabi sudah ada mushaf belum? Belum. Al-Quran itu hanya terpelihara dalam hafalan orang. Ada 1-2 yang menuliskan untuk pribadinya di kulit binatang, di daun-daun, di kulit-kulit pohon. Seperti itu. Belum ada mushaf. Kalau belum ada mushaf, tidak mungkin ada larangan menyentuh mushaf. Karena mushafnya belum ada. Nah, itu yang pertama. Ada hadis la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Pertama, hadis ini dhaif. Kedhaifannya dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Muqaddimah Tamamul Minnah. Hadis ini dhaif, jadi tidak bisa dipakai. Kedua, andai kata beliau, andai hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Apa makna yang suci di sini? Apakah suci dari hadas atau yang suci hatinya? Yang lebih rajih, yang lebih kuat, yang kedua, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali seorang mukmin yang hatinya suci. Orang kafir nggak boleh. Setiap orang mukmin tidak najis hatinya. Al-mu'minu la yanjus. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Orang mukmin itu tidak najis. Maksudnya najis hatinya enggak. Kalau badannya mungkin najis, kena ompol anak itu mungkin najis, ya mungkin. Tapi jiwanya suci. Sebaliknya innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Najis apa? Jiwanya. Walaupun dia habis mandi, fisiknya suci. Kalau kita bersentuhan dengan orang musyrik yang sudah mandi bersalaman, nggak perlu dicuci. Kan dia najis. Najis itu jiwanya, bukan fisiknya. Nah, setiap orang mukmin suci jiwanya. Jadi yang dimaksud tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, maksudnya orang mukmin. Orang kafir nggak boleh. Makanya Nabi SAW melarang para sahabat membawa catatan ayat Al-Quran ke negeri kafir. Ketika akan perang, memasuki negeri kafir tidak boleh membawa catatan dari sebagian ayat yang mereka catat. Khawatir jatuh ke tangan musuh lalu dihinakan. Ya. Oleh karena itulah maka seandainya hadis tadi sahih tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali yang suci, maksudnya adalah orang-orang mukmin yang hanya boleh memegang Al-Quran walaupun tidak punya wudu, walaupun dia berhadas. Ya, jadi pendapat yang lebih rajih dibolehkan menyentuh mushaf tanpa wudu. Apakah ketika seorang wanita sedang berhalangan? Sama ya. Bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Muslim yang tidak mengamalkan akhlak kepada Al-Quran. Al-Quran di rumah tidak dibaca sampai berdebu. Hafalan juga tidak dikerjakan. Apakah Muslim tersebut berdosa? Iya. Sama, Muslim tersebut berdosa. Karena maksud utama diturunkannya Al-Quran untuk diamalkan. Kalau seorang Muslim hafal Quran, tapi nggak diamalkan isinya, dia berdosa. Lebih baik mengamalkan tapi tidak hafal daripada hafal semua ayat 30 juz tapi tidak diamalkan. Mengamalkannya wajib. Ya, menghafalkan seluruhnya tidak wajib, tapi utama.
Tapi mengamalkan isinya ya wajib. Apakah murojaah tanpa melihat mushaf atau mendengar murotal sambil ikut melafadzkan termasuk baca Al-Quran? Iya, termasuk ya. Boleh nggak membaca Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran? Kalau itu dianggap sunnah tidak boleh. Karena Shadaqallahul Azim tidak berasal dari Nabi atau para sahabat. Walaupun sebagian ulama seperti Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi menyatakan istihsan, menganggap itu baik. Tapi mayoritas ulama menyatakan kalau itu diyakini sunnah dan baik itu tidak boleh. Karena sesuatu yang baik pasti dicontohkan oleh Nabi atau para sahabat ya. Kalau itu pengamalan dari ajaran Islam. Apa boleh memanfaatkan bunga liar di suatu lahan terbuka untuk dijadikan bahan penelitian skripsi? Saya tanpa minta izin pemilik lahan tersebut. Kalau itu tumbuh liar dan tidak ditanam oleh si pemilik tanah, boleh. Malah syukur jadi bersih gitu ya. Jadi kalau itu tidak ditanam, kecuali di Mekah. Di Mekah tidak boleh karena itu daerah haram. Salah satu keharamannya pohon-pohonnya tidak boleh dicabut. Mengapa ada orang yang sering baca Al-Quran tapi masih merasa gelisah? Tapi rasa gelisahnya ketika selesai membaca Al-Quran dan sikap perilaku sekarang ini tambah jauh dari perintah Allah. Apa ini karena takdirnya? Membaca Al-Quran termasuk zikir yang bisa membuat hati tenang. Tapi ingat, Al-Quran menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Yang dimaksud zikir di sini mencakup zikir dengan hati, bukan hanya secara lisan semata-mata. Hatinya yang berzikir. Hati ikut menghayati makna dari apa yang dilisankan oleh lidah kita. Itu yang bikin tenang. Adapun hanya lisan, zikir dengan lisan la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar. Tapi hati fikir ingat ke masalah, maka tambah gelisah, tambah tidak tenang. Maka kalau ingin tenang hati, libatkan hati ketika membaca Al-Quran, ketika zikir. Hati ikut menghayati. Tidak sekedar sebatas lisan semata-mata ya. Bagaimana bila seorang telah mandi junub, kemudian sholat, setelah beres sholat baru sadar ada ini merek ini yang nempel di tubuh. Pokoknya yang suka ditempel kalau luka atau biar yang pegal jadi apa namanya itu? Koyo bukan merek kan? Tapi di sini disebut merek, saya tidak akan bacakan mereknya. Nanti promosi gratis, dibayar enggak, laku iya. Koyo aja. Baru sadar ada koyo yang menempel di tubuh, tetapi bukan ada luka. Sahkah sholatnya? Dan bagaimana dengan mandi junubnya, apakah sah juga? Mandi junubnya tidak sah, tapi sholatnya sah. Kok bisa? Bisa, kenapa tidak? Mandi junub dianggap sah bila seluruh bagian tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki
terbasuhi semua. Bagaimanapun caranya. Baik nyebur ke kolam, langsung terbasahi semua, sudah suci dia. Atau dengan shower, terbasahi semua. Atau dengan gayung, terbasahi semua. Itu sudah suci. Cuma kalau begitu tidak dapat pahala sunnahnya mandi. Kalau selain suci kita ingin dapat pahala sunnahnya mandi, ikuti tata cara mandi Nabi SAW. Ya, cuci kedua tangan sampai pergelangan, terus bersihkan dulu faraj kita, terus wudu seperti wudu mau sholat, terus mandi. Ya, ada dua cara. Wudu seperti wudunya mau sholat, terus mandi. Yang kedua, wudu kecuali kedua kaki. Kedua kaki nanti diakhirkan setelah mandi, baru dicuci kedua kaki. Itu cara-cara mandi junub. Maka ada dua keutamaan. Ya dia suci dari junub, ya dia dapat pahala sunnah mandi. Tata cara mandi yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau umpamanya nyebur langsung ke kolam sudah, dia boleh langsung sholat. Cuma nggak dapat pahala sunnah. Ya. Nah sekarang kalau ada bagian tubuh yang tidak terbasahi, tidak sah mandi junubnya. Umpamanya sekarang anak muda kalau mandi ini laki-laki juga apalagi wanita gitu, si rambutnya tidak dibasahi, ya enggak? Jadi hanya wajah gitu ya, rambutnya tidak dibasahi, tidak sah mandi junubnya. Harus semuanya, laki atau perempuan begitu. Termasuk kalau ada koyok nempel, tidak terbasahi, tidak sah mandi junubnya. Nah, tapi orang tadi meyakini mandinya sah, lupa ada koyok. Dengan keyakinan dia sudah selesai mandinya, beres, terus sholat. Selama sholat dia meyakini dia suci, kemudian salam. Begitu beres sholat, gagaro, ada koyok. Dan ternyata tidak tersentuh oleh air mandi. Sholatnya sudah selesai. Sholatnya sah, tidak perlu diulang, tapi dia wajib mandi ulang. Kecuali kalau ketika sholat, di dalam sholatnya nih, ya, dia gagaro, aya koyo. Sholatnya belum selesai. Maka batalkan sholatnya, mandilah, dibuka koyonya, mandi, ulangi sholatnya dari awal. Kalau sholatnya belum selesai. Tapi kalau sholatnya sudah selesai, sudah tidak perlu diulang. Berdasarkan banyak dalil bahwa ibadah yang sudah selesai dilakukan, tapi ada pelanggaran atau ada syarat yang tidak terpenuhi dalam ibadah itu yang menyebabkan tidak sah, tapi dia tidak tahu, maka sholatnya setelah selesai baru tahu sholatnya sah. Contoh dalil tentang hal ini banyak. Umpamanya Nabi SAW sholat memakai sendal. Di tengah sholat beliau membuka sendal dan disimpan di sebelah kiri dan melanjutkan sholat, tidak mengulang sholatnya. Para sahabat melihat Nabi mencopot sendal, dicopot juga sendal mereka. Beres sholat ditegur, kenapa kalian copot sendal? Kata para sahabat, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Kata Nabi SAW, tadi di tengah sholat datang Jibril memberitahu bahwa di sendalku ada najis. Maka aku buka. Ini menunjukkan separuh sholat Nabi SAW, beliau sholat dengan sendal yang ada najis. Tapi karena nggak tahu, maka dianggap sah. Beliau tidak membatalkan dan mengulang sholat, enggak. Cuma dicopot sendal, melanjutkan sholat sampai selesai. Ini menunjukkan ibadah kalau sudah selesai, baru tahu bahwa ada hal-hal yang bisa merusak ibadahnya itu, maka ibadahnya tidak rusak. Tetap sah dan tidak perlu diulang. Ya. Dan banyak dalil yang senada dengan ini. Terakhir ya.
Bolehkah seorang akhwat berolahraga sendiri di rumah sambil melihat video olahraga instruktur wanita? Kalau sama wanita boleh ya. Karena sulit sekali mencari video. Nah, ya udah. Di Bandung ada ustadz bernama Fulan. Bolehkah mengambil ilmu dari ustadz tersebut? Saya tidak kenal, baru mendengar nama ini ya. Wallahu a'lam. Tidak mentahdzir, tidak mentazkiyah, wallahu a'lam. Karena tidak kenal. Ini satu lagi. Boleh enggak, apakah Ustadz Fulan boleh? Wallahu a'lam. Ustadz ini pernah ke rumah, tapi dulu sih tidak direkomendasikan, enggak tahu sekarang ya. Wallahu a'lam. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di bulan yang akan datang melanjutkan kajian benteng wanita muslimah ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.